Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita syukuri pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu kesempatan untuk menambah ilmu. Menambah ilmu bisa juga adalah mengulang-ulang apa yang telah kita ketahui. Ini adalah menjadi sesuatu yang penting, karena bagi seseorang, terutama adalah orang yang Islam, dalam beribadah harus atas dasar ilmu. Oleh karena itu, mencari ilmu itu didahulukan daripada sekedar beramal tanpa ilmu. Maka pada pagi hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu dengan cara mengkaji ayat-ayatnya dan hadis baginda Rasulullah SAW melewati satu kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Lewat kajian ini nanti kita insya Allah akan mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kita mengikhlaskan diri kita, bagaimana apabila kita terlanjur berbuat dosa, bagaimana selanjutnya apa yang harus dilakukan. Sampailah kita pada hadis yang ke-23 dari Nujaim Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Hadis diriwayatkan dari Nujaim Imran bin Husain Al-Khuzai, anna imra'ata min Juhainah datang atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahya khubla minaz zina, sedangkan pada waktu itu wanita ini datang dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan zina. Faqalat, maka wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu hadang fa'akimhu alayya, aku telah melakukan satu perbuatan dosa yang menyebabkan atas hukuman had. Faqihmu, maka tegakkanlah alayya kepadaku. Jadi ini luar biasa. Ada seorang wanita, ya ini adalah sahabiah, ya sahabat wanita, ya dari kalangan muslim, terjatuh ke dalam satu perbuatan dosa besar, tapi mengakui dalam keadaan hamil datang kepada Rasulullah. Padahal wanita sahabat ini tahu betul apa yang harus ditimpa, apa yang harus kemudian dia dapatkan apabila melakukan satu perbuatan dosa, dan dosa itu adalah zina. Ini datang dengan rela hati menuju Rasulullah SAW, minta dilakukan, ditegakkan. Ya. Faqimhu alayya, maka ditegakkanlah hukum had itu atasku. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mengakui sendiri, datang kepada Rasulullah atas apa yang telah dilakukan.
Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya dan kemudian berkata, ini benar enggak ini ya, kok mengakui seseorang telah melakukan hal perbuatan dosa sampai keadaan hamil seperti ini, datang minta diberi hukuman, minta ditegakkan hukuman kepadanya. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Karena kemudian ternyata ya, dari hasil pembicaraannya kemudian diketahui bahwa memang benar dan dia datang kepadamu untuk meminta keadilan, untuk ditegakkan keadilan. Kemudian Rasulullah memanggil walinya, memanggil kerabatnya itu untuk kemudian berbuat baiklah. Jangan kemudian terus dibully saja. Ini sudah rela hati datang ke sini minta ditegakkan keadilan. Jangan dibully, jangan dikata-katakan yang tidak-tidak. Berbuat baiklah kepadanya, ya. Fa'idha wadu'at fa'tini, apabila kemudian dia telah melahirkan maka datanglah kembali kepadaku. Ya, ini jadi ceritanya setelah wanita yang dalam keadaan khubla itu ya hamil tadi, dan hamilnya ini karena perbuatan zina, datang kepada Rasulullah ya, minta diberi hukuman had ya, kemudian dipanggil walinya, maka kemudian kepada walinya dikatakan berbuat baiklah kepada wanita ini. Kemudian nanti setelah melahirkan ya cukup untuk waktu untuk ditinggalkan bayinya ya, datanglah kembali kepadaku ya. Fa'ala, maka kemudian wanita tadi melakukan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha siyabuha, maka kemudian setelah dia melaksanakan perintah Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan agar proses pelaksanaan rajam ya itu dilakukan, kemudian agar pakaiannya diikatkan itu maksudnya dikencangkan agar dalam pelaksanaan itu tidak tersingkap auratnya. Summa amara biha farujimat, kemudian diperintahkan kepadanya untuk dilaksanakan hukuman rajam. Jadi wanita yang datang ini adalah wanita yang sudah menikah ya, yang hamil tadi sudah menikah, tetapi dia melakukan perbuatan zina sampai akhirnya hamil. Tetapi karena dia adalah seorang sahabiah, dia tahu betul apa yang harus dilakukan, dan dia mendatangi Rasulullah untuk ditegakkan hukuman padanya dengan konsekuensi yang sudah tahu. Maka setelah kemudian melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah memerintahkan untuk dilakukan rajam, diikatkan, disuruh pakaiannya itu diikatkan, itu maksudnya dikencangkan agar dalam pelaksanaan rajam itu tidak tersingkap auratnya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami, bahwa seseorang yang dituduh yang pertama dituduh untuk telah melakukan zina itu syaratnya berat, artinya tidak mudah untuk dilakukan ya rajam, dia adalah seorang yang telah berzina ya kemudian oleh pengadilan dilakukan hukuman, begitu tidak, tetapi syarat-syaratnya harus terpenuhi. Misalnya harus ada 4 orang saksi, dan 4 orang saksi ini pun juga harus benar-benar yakin telah terjadi perzinahan. Jadi tidak mungkin, tidak mudah zina kemudian ditangkap langsung diadili, tidak ya. Jadi harus ada keyakinan bahwa ini benar-benar terjadi. Kemudian harus ada 4 saksi ya, 4 saksinya itu juga harus yakin betul telah terjadi perzinahan, yaitu masuknya
ember ke dalam sumur, ya. Kemaluan terhadap kemaluan. Kalau yang misalnya dua saja yang melihat, yang dua hanya tahu kalau misalnya masuk kamar saja, ya, maka ini tidak bisa. Ya, jadi meskipun kelihatannya berat, tetapi syaratnya pun juga harus detail, yakin betul. Kemudian terhadap pelaksanaan rajam pun juga tidak semudah dia zina kemudian dilakukan rajam padanya, tidak seperti itu. Yang memutuskan adalah pengadilan negara, ya, tidak perorangan, LSM, organisasi atau tidak, tetapi ini adalah pengadilan negara. Kemudian ada syarat-syarat tertentu, misalnya tadi disebutkan di dalam hadis ini untuk pakaiannya itu dieratkan, dikencangkan agar tidak tersingkap auratnya. Kemudian syarat-syaratnya batunya pun juga tidak terlalu kecil atau terlalu besar, ya. Kalau terlalu kecil itu lama menyakitinya, ya, sakitnya itu selama. Kalau terlalu besar ya cepat, ya, cepat meninggal. Dan kemudian kenapa harus seperti ini, ya, karena dia telah sudah punya jalan yang sah, tetapi dia mengambil kenikmatan, kesempatan mengambil kenikmatan yang jalan yang tidak sah. Seluruh badannya telah menikmati kenikmatannya, ya, zina. Maka seluruh badan yang menikmati kenikmatan zina itu kemudian harus pula merasakan azabnya. Dan ketika azab ini sudah dilakukan di dunia, maka insya Allah di akhirat sudah terbebas dari itu, ya, dia. Nah, ini sang wanita tadi luar biasa. Dia tahu seandainya kemudian dia diam saja, ya, cukup dia bertaubat dengan sesungguhnya, wallahu alam, insya Allah dia akan diterima taubatnya. Tetapi kok datang kepada Rasulullah dengan pengakuannya, ya, sampai kemudian dirajam, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tahu betul resikonya, ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wanita ini tahu betul resiko yang akan diterimanya akibat dari perbuatannya. Kemudian dia menyatakan perbuatannya itu untuk siap diraja. Dan kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan sesuai hikmah yang ada, kemudian dilaksanakan rajam. Fasudat alaihi siyabuha summa amarobiha farujimat summa sholla alaiya. Kemudian setelah pakaiannya diikatkan, dikencangkan, dilaksanakan hukuman rajam dan sampai meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah SAW sholat kepadanya, sholat jenazah, mensolati jenazahnya ini. Faqala lahu Umar, maka terhadap yang demikian ini Umar radhiyallahu anhu berkata, tusolli alaiha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad zanat, ya, apakah engkau mensolati dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang pezina, ya, artinya koyone tidak pantas, ya, untuk dilakukan sholat padanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya, ya, dengan sikap yang sangat bijaksana mulai dari awal kedatangan wanita ini, ya, agar keluarganya itu berbuat baik padanya. Kemudian pada pelaksanaan, menjelang pelaksanaan itu agar jangan sampai tersingkap auratnya, dieratkan pakaiannya. Kemudian setelah setelah hukuman rajam itu kemudian Rasulullah menghormati wanita ini dengan kemudian tetap melaksanakan sholat padanya, yaitu sholat jenazah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasiathum, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia ini telah benar-benar bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, yang seandainya kemudian taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, tentu cukup untuk mereka. Jadi karena luar biasanya, ya,
dengan penyerahan dirinya pada Allah untuk dilakukan hukuman padanya atas perbuatan dosa, dan dia tahu betul konsekuensinya adalah karena saya sudah menikah, ya, karena saya melakukan perbuatan zina setelah padahal saya sudah menikah, bahkan sampai kemudian hamil, maka konsekuensinya pasti saya akan dirajam. Dia tahu betul seperti itu, seorang sahabiah ini. Kemudian datang pada Rasulullah, sampai kemudian dilakukan, pasti saya akan mati. Nah, kemudian ini penghargaan Rasulullah mensolatkan ini. Bahkan Rasulullah, tentu saja Rasulullah tidak berkata atas nafsunya sendiri, tetapi berkata atas wahyu dari Allah, bahwa seandainya taubatnya wanita ini dibagikan kepada penduduk Madinah, ya 70 orang, itu niscaya akan mencukupinya taubatnya ini. Berarti level taubatnya itu adalah level yang tinggi, benar-benar taubatan nasuha. Ya, ini adalah satu sikap yang sangat heroik, ya, dari seorang wanita ini. Fahal yajatta afdhala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Ya, apakah engkau, ya, dilanjutkan Rasulullah meneruskan kalimatnya kepada Umar, apakah engkau mengetahui bahwa sesuatu yang lebih utama dari sikap wanita ini yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Artinya penyerahannya ini untuk mendapatkan konsekuensi dari perbuatan zinanya ini adalah sesuatu yang sangat bagus, ya, artinya sangat perlu diapresiasi. Taubatnya ini adalah benar taubat yang sesungguhnya, tidak kemudian konsekuensinya itu hilangnya harta, tetapi bahkan hilangnya nyawa, ya. Ini adalah taubat yang sesungguhnya. Kemudian seandainya taubatnya ini dibagikan kepada penduduk Madinah 70 orang, itu niscaya akan mencukupinya. Artinya benar-benar taubat yang sangat tinggi levelnya. Nah, benar sekali apa yang dilakukan oleh wanita ini apabila kemudian terjatuh, ya, kepada sesuatu yang diharamkan. Ya, bahkan ini adalah dosa besar. Maka harus segera melakukan taubat. Ini seorang pezina bahkan, ya. Seandainya kemudian dia diam saja, tidak memberitahukan, ya, tetapi dia bertaubat. Taubat dengan sesungguhnya. Toh tidak ada yang tahu hanya dirinya, ya, dengan Allah, ya, Allah Maha tahu dirinya dan pasangannya, ya. Kemudian dia bertaubat dengan sesungguhnya sebelum matahari, ya, terbit dari barat, sebelum nyawa di kerongkongan, maka taubatnya akan diterima. Tetapi dia melakukan satu hal yang kemudian mengandung konsekuensi, dia harus meninggal dunia, ya. Ini ditempuh oleh wanita ini, maka dia tahu betul akan apa yang dia dapatkan, dan dia menjalaninya itu dengan rela, dan insya Allah taubatnya diterima. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya, kita insya Allah hafal, ya, pada surat Ali Imran ayat yang ke-133. Apabila seseorang kemudian pernah terjatuh dalam satu kegiatan, ya, yang kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, maka harus bersegera. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wanita ini telah menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Dia datang untuk mendapatkan surga. Meskipun saya harus mati, konsekuensi dari saya mengambil jalan yang salah ini, ya, saya harus mati, dia tempuh. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu dari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya.
surga seluas langit dan bumi nanti disediakan bagi orang-orang yang takwa, yang menjalankan perintahnya. Kalau ada kesempatan bertaubat, maka bertaubat. Maka mari ya, kita yang mungkin tidak sampai pada level perbuatan zina. Zina dalam arti yang sesungguhnya. Mungkin kita zina mata kita, ya, dengan melihat aurat-aurat yang bukan halal, yang tidak halal. Atau kita zina tangan kita, ya, dengan memegang, ya, atau kemudian kaki kita, ya, tapi tidak pernah dibuktikan dengan kemaluan kita. Zina-zina yang kita lakukan, atau pernah ada terselip, ya, terbersit di dalam angan-angan kita. Nah, kita juga bertaubat karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, baik itu pada angan-angan kita, pada kehendak kita, pada tangan kita, seluruh tubuh kita. Allah Maha tahu, ya. Mungkin kita juga pernah terjatuh dalam perbuatan-perbuatan mendekati zina, hanya mendekati zina, maka kita pun juga harus bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Inilah, kalau kita ingin menjadi hambanya yang bertakwa, maka kita harus segera bertaubat, ya, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang demikian, tentu saja nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa pada 134 dan 35 ini dijelaskan. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah orang-orang yang yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Dia menginfakkan hartanya dalam keadaan kelapangan, kesenangan, ataupun juga dalam keadaan kesulitan. Jadi infak itu tidak harus besar, ya, kadang karena dalam kondisi kesulitan maka ya sedikit, ya. Jadi bukan besar kecilnya, tetapi adalah usahanya untuk infak itu. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Jadi yang kuat itu adalah yang mampu menahan marahnya. Sakjane iso marah itu, apalagi kita dalam posisi mungkin atasan atau luweh gede badannya, ya. Kok ada yang kecil yang membuat kita marah, kita bisa marah, ya. Orang yang bertakwa mampu menahan amarahnya. Ini jadi ciri-ciri yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya, ya. Wal afina 'anin nas, dan juga yang mudah memaafkan kepada manusia. Jadi menjadi hamba yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang memiliki, ya, sifat ihsan, ya. Orang yang berbuat baik itu yang seperti itu. Sakjane iso nesu, ya, berhak nesu tetapi tidak nesu, tidak marah, ya. Kemudian apabila ada orang yang berdosa berbuat baik jahat padanya, dia mudah memaafkan. Nah, lebih jelas yang dilakukan oleh wanita ini adalah ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan apabila dia terlanjur mengerjakan perbuatan fahisah, yaitu perbuatan keji, perbuatan dosa, bahkan kemudian dosa besar, audolamu anfusahum, atau dia itu melakukan mendolimi dirinya sendiri, zakarullaha, mereka kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru, lalu mohon ampun. Inilah yang dilakukan oleh wanita ini. Sudah terlanjur berbuat dosa, mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia ingat pada Allah, ya, terhadap dosa-dosa yang dilakukan, kemudian dia melakukan taubat, ya, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia memohon ampunan untuk dosa-dosa mereka itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Yakin betul wanita ini, ya, bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah, maka dia datang kepada Rasulullah agar bagaimana Allah memberikan ampun kepadanya, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dia tidak melakukan, tidak mengulangi perbuatan dosa yang dilakukan.
Wahum ya'lamun, sedang mereka itu mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata perbuatan dosa itu dapat terjadi pada siapa saja. Ini seorang sahabiah, sahabat wanita, ya, seorang muslim hasil didikan Rasulullah, karena Rasulullah masih ada, ya. Salah satunya terjatuh ke dalam perbuatan fahisah, dosa besar. Tapi dengan gentlenya, dengan kekuatan imannya, dia yakin betul ini dosa dan dia mengakui ini dosa dan dia kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga konsekuensinya bahwa dia harus meninggal karena perbuatan dosa, merasakan sakitnya di dunia ini, ya, tetapi Allah Maha Pengampun. Bahkan dikatakan di dalam hadis tadi, cukup untuk 70 orang penduduk Madinah di zaman Rasulullah apabila bertaubat, artinya level taubatnya tinggi, ya. Maka mari, ya, siapa orangnya yang tidak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa, baik perbuatan dosa itu kecil ataupun besar, tetapi Allah benar-benar Maha penerima taubat, ya. Dan Allah senang sekali dengan orang-orang yang datang kepada Allah dengan taubatnya. Oleh karena itu saya mengajak saya sendiri dan juga panjenengan semua, mari, ya, kita lakukan, ya, taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, dan yakinlah bahwa Allah Maha menerima taubat. Kemudian kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu, dan berdoa kepada Allah semoga kita bisa istiqomah di dalam syariatnya, istiqomah dalam keimanannya, dengan selalu berkumpul dengan teman-teman yang terus mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji sunnah-sunnahnya, ya, hadis Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian Allah terus membimbing kita menjadi hambanya yang istiqomah dalam keislaman, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebenaran. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.